Di program Real People, Real Story. Jadi ada orang-orang yang tidak terkenal tetapi mereka mempunyai karakter bisnis atau karakter keseharian yang bagus. Saya mau wawancara supaya buat belajar. Nah, saya kenalkan dulu, ini Arif adalah orang yang membuat furniture di rumah saya. Karena saya seorang ibu guru dan tidak kaya, tidak banyak uang, jadi kalau bikin tuh maunya bagus tapi harganya terjangkau. Betul, nah, ya, Arif Bu. ini barangnya bagus desainnya dan harganya terjangkau. Nah, kenalan dulu sama Arif ya. Iya. Arif ini background sekolahnya apa? Saya di manajerial tapi Bu, kalau di Politeknik saya Tapi kamu kuliahnya. lulusan S1. Iya. Tapi manajerial. Terus bagaimana ceritanya lari bisa berbisnis furniture? Iya, sebelumnya jadi pernah kerja juga di interior designer. Nah, di sana juga sebagai marketing, terus juga merangkap ke semua pekerjaan, bukan emang startup ya. Jadi baru bekerja, baru membuka perusahaan. Nah, di sana saya merangkap semua pekerjaan. Nah, jadi ya berbekal ilmu dari sana, jadi saya coba memberanikan diri untuk membuka usaha gitu. Oke, jadi kerja di satu perusahaan, kamu Betul. pelajari, terus kamu merasa, gue bisa nih buka usaha Betul. sendiri. Nah, kenapa pertanyaannya saya sampai tertarik manggil seorang Arif untuk diwawancara di YouTube Guru Grooming. Jadi ketika Arif mengerjakan furniture di rumah saya, Iya. jadi ada gini, karena saya perfeksionis. Jadi ini masalahnya gini, karena saya perfeksionis dan standar saya pasti tinggi kalau perfeksionis detail. Betul, Bu. Menurut pihak mereka, mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada kesalahan-kesalahan yang juga dia akui bahwa itu tidak ada salah bikin atau Betul. kasar atau pokoknya nggak bagus deh Nggak gitu sempurna ya. gitu Bu ya. Nah, saya ini kan suaranya keras. Ketika marah juga keras lagi, ya. Sampai bisa heboh satu rumah. Nah, yang saya tertarik sama dia, saya marahin dia. Dengan arti marah juga mendidik, menjelaskan Betul. kenapa saya marah. Nah, saya ini orang yang tidak suka menunda-nunda uang orang. Apapun itu, mau belanja PO barang, apalagi furniture ini. Betul. Ketika Arif sudah merasa menyelesaikan tugasnya, dia minta pembayaran terakhir. Saya tidak mau bayar itu terakhir. Saya bilang, kamu harus kasih saya diskon karena kamu tidak deliver sesuai dengan ekspektasi saya. Nggak fair begitu. Nah, sebenarnya orang bilang, kok tega sih? Sebenarnya di dunia ini memang dunia itu kejam. Ketika Betul, kita, betul. iya kan, kita harus terima reality. Kita harus bayar harga kesalahan kita. Sebenarnya itu didikan. Sebenarnya yang dipotong juga bukan besar-besar banget, Iya. ya. Akhirnya dia mengalah, iya, mau dipotong, dan akhirnya saya transfer. Setelah saya marahin begitu pun, dia masih kontak saya, silaturahmi dengan saya, Betul. bahkan tidak unfollow Guru Grooming. Apa Iya, yang di Bu. belakang kepala Arif yang saya mau tahu? Dari marah dulu, udah ketika saya bereaksi marah. Mungkin akhirnya pertengahan kerja Arif tahu saya seorang guru grooming. Betul. Terus guru grooming marah sama Arif. Itu bahas dulu apa adanya, Iya. harus jujur sama masyarakat, Betul, ya kan? betul. Karena saya pun lelah masyarakat berpikir saya seorang guru grooming tidak boleh marah, ya Betul, kan? betul. Iya, betul. Marah itu boleh, tetapi harus tahu tidak menginjak orang, menghina orang, ya kan? Lucu kalau orang tuh gak boleh marah, orang sedih boleh nangis, Betul. orang seneng boleh ketawa, Orang marah marah nggak boleh boleh teriak, ya kan? Nah, Betul, betul. Oke, kita step 1. Pertama, aku marah sama kamu dengan suaraku yang tegas dan keras. Apa di belakang kepala kamu? Tahu bahwa ini seorang guru grooming ini lagi marahin gue. Ya, yang pertama pasti menyadari itu kesalahan kita Bu ya. Enggak kesel, bohong. Jangan langsung bilang menyadari. Kesel dulu enggak? Iya, Jangan kalau- bohong-bohong dong. Kan people Iya, in betul. story. Manusiawi ya, namanya diomelin orang, dimarahin orang, pasti kesel Bu, dalam hati kecil gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu pasti manusia juga harus berpikir gitu kan Bu ya. Ini karena salah kita atau bukan salah kita. Nah, kita teliti lagi, saya teliti lagi. Ya memang ada campur tangan salah kita juga. Jadinya saya juga berpikir positif gitu Bu, lebih ke situ. Dan di keseharian saya pun memang lebih semua ini bagaimana caranya berbau positif gitu. Apapun, mau makian orang, mau misalnya omelan orang, maupun nasihat, kritikan dan sebagainya, itu ada hal yang positif bagi saya, jadi bisa lebih baik lagi gitu sih. Tapi kesel terus lalu Pasti. mikir karena karakternya bagus, karakternya mau maju, jadi mikir oh gue salah. Gitu. Betul, iya Bu. Nah, apa yang membuat kamu menjaga silaturahmi dengan klien? Selama ini kamu dengan klien-klien kamu jaga silaturahmi. Iya betul, sejauh ini sih. Mengapa begitu? Jadi memang pada prinsipnya kita itu berbisnis atau berdagang bukan hanya sekedar mencari keuntungan gitu ya. Jadi inti dari saya pun bagaimana menjalankan bisnis ini yaitu
bermanfaat bagi orang lain gitu Bu. Jadi kan kita bisa terus bersilaturahim kan, jadi menebarkan manfaat ke orang lain dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa, dari pengalaman kita dan basic kita, itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan untuk bagaimana menjaga silaturahim ke ibu ataupun ke customer yang lain, ya bentuk servis juga sih Bu jadinya gitu. Kan juga dengan begitu harapannya mereka refer Betul. customer yang Repeat lain order ya. gitu. Repeat order atau mengenalin temen-temennya. Betul, sejauh ini sih alhamdulillah dari beberapa customer, bahkan sampai sekarang pun ada juga ya seperti ibu customer loyal, dalam artian tetap menjaga hubungan baik dengan kita, juga tetap repeat order gitu. Jadi ya karena kualitas kita juga, karena dari harga kita juga, dan servis kita juga, dan sikap kita juga ke customer, insya Allah sih jadi terus berjalan gitu Bu ya, bisnis kita gitu. Nah, kedepannya cita-cita kamu apa? Cita-cita saya mungkin ya bisa menjadi seperti Pak Sandiaga Uno gitu Bu. Mau jadi menteri? Ya bisa jadi, kalau Allah berkehendak kan nggak ada yang nggak mungkin Bu. Cita-cita sih kurang lebih seperti itu sih. Gambarnya, cinta sih tingginya Bu ya, cita-cita itu. Ya. Oh, kamu tuh ada tertarik di politik? Politik. Kenapa kamu jawab tokoh Pak Sandi Uno? Iya, jadi dulu pun saya di mahasiswa pun ikut aktivis mahasiswa Bu ya, ikut berpolitik, dalam artian berpolitik pun untuk bermanfaat juga Bu untuk orang lain kan. Dalam artian jangan sampai kita berpikir politik itu kan hanya uang Bu ya, tapi bagaimana kita menebarkan manfaat dengan kebijakan kita, dengan keahlian kita, skill kita di tempat di mana kita nanti berada, ya bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Bu. Ada nasihat gak sih, pesan gitu? Kamu yang sudah pengalaman bisnis pasti ada jatuh bangun ya. Betul. Ada sepi rame orderan. Betul. Sebenarnya apa yang bisa kamu himbau buat teman-teman kamu yang sedang berjuang kerja juga? Apa yang mesti dipegang itu, prinsip itu prinsip apa? itu ya. Kalau untuk prinsip yang masih saya pegang saat ini, tetap yakin dan terus berusaha. Jadi keyakinan itu sih yang bisa kita tetap bertahan gitu Bu. Dalam melakukan hal apapun gitu, dalam hal kita kuliah, bekerja, berusaha ya. Saya pun pernah mengalami hal-hal itu. Jadi tetap yakin dengan apa yang kita yakini itu, tentunya dengan berdoa, ya insya Allah akan ada jalannya gitu. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Iya betul Bu. Yang saya perhatiin kenal Arif juga, dia orangnya lumayan spiritual lah ya. Iya. Tapi saya kagum kalau kehidupan rohanimu itu berdampak dengan karaktermu. Ya, Iya. kan banyak orang hidupnya rohaninya terlalu kuat ya, menunjukkan dia rajin ibadah, tetapi karakternya tidak seimbang nih. Nggak sesuai gitu Bu. Karakter kamu itu berubah karena memang kamu seorang yang udah punya karakter bagus, atau memang kamu menjalani agama, ajaran agama? Oh, sejauh ini sih, wah dulu Bu, kalau saya ini pribadi yang jutek, karena memang background saya dari orang tua yang sibuk ya Bu ya. Ini orang tua saya kan dagang dua-duanya. Dari kecil tuh mungkin jarang komunikasi Bu antara anak dan orang tua. Tapi saya pun ya dari hal agama ya banyak yang diajarkan Bu ya, ilmu-ilmunya gitu kan. Bagaimana kita menahan amarah, tetap berbuat baik kepada orang lain yang misalnya dia menyakiti kita, ataupun kita menebarkan manfaat. Kan senyum adalah sedekah. Ya, makanya saya selalu senyum gitu kan. Jangan sampai dibilang orang gila aja. Selalu senyum gitu kan. Itu salah satu, sebenarnya itu agama kan gak hanya ibadah gitu Bu ya, pasti mengatur perilaku. Bahkan seorang nabi ya, Nabi Muhammad itu menjelaskan dia diturun ke bumi bukan untuk biar kita pinter, tapi memperbaiki akhlak manusia. Itu sejatinya akhlak, grooming itu karakter, manner, etika, karakter. betul. Itu mungkin yang orang nggak sadarin gitu. Jadi mempelajari agamanya kulitnya Bu. Jadi kamu merasa benar-benar karakter kamu itu berubah, terbentuk Betul. ini karena agama, atau karena juga ada faktor karena usia, pengalaman kerja? Salah satunya paling saya ya sejauh ini bisa merubah diri saya sih agama sih Bu. Jadi ada sentilan mungkin dari ceramah dari ustadz siapa gitu, menasuk ke hati saya, oh ya dah besok saya mulai berubah gitu. Dan juga perjalanan spiritual sih Bu, yang nggak mungkin langsung sehari 2 hari berubah gitu, enggak. Jadi perjalanan hidup juga. Ya, nanti buat yang mau tahu Instagram Arif, saya Betul. cantumin ya. Ini bukan endorse tapi benar-benar ketertarikan. Betul, Real betul. people, real story, oke? Sukses buat kamu Siap, terus ya. makasih, Bu Makasih. Yuli. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share.
Kenapa demikian? Karena Yul, Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan. yes.